Di malam yang remang oleh cahaya obor, lahirlah Dika, bayi mungil dengan jerit tangis yang membelah malam. Namun, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Di sebelah Dika, ada sebuah telur besar yang perlahan retak. Dari dalamnya, seekor ular kecil meluncur keluar. Kulitnya bersisik berkilauan seperti hujan di atas daun talas. Para tetua kampung langsung menggelengkan kepala seraya berbisik, "Ini bukan anak, ini takdir buruk." Keluarga Dika, yang setengah percaya, hanya mampu memeluk bayi mereka dengan gemetar, sambil melirik ular kecil itu seperti hantu yang menuntut penjelasan. Kegemparan segera menyebar ke seluruh desa. Ular kecil itu dianggap sebagai kutukan atau utusan kegelapan yang bisa memanggil badai atau menggiring belalang ke ladang. "Kita tidak bisa memelihara makhluk ini. Besok ia mungkin akan membakar seluruh rumah kita dengan napasnya," seru salah seorang tetua, meski jelas ular tidak punya napas api. Dengan penuh tangis, ular itu diangkut ke hutan, dibuang seperti barang rusak. Namun sebelum pergi, ia melirik bayi Dika dengan mata yang penuh perasaan, seperti mata seseorang yang tahu dirinya ditinggalkan untuk sesuatu yang bukan salahnya. Malam itu, hutan menjadi saksi bisu saat ular kecil itu ditinggalkan di bawah pohon besar. Ia menggeliat masuk ke semak belukar, menyadari bahwa ia kini sendirian. Namun, suara tangis Dika yang samar-samar terdengar dari kejauhan tetap melekat di hatinya. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari ia akan kembali. Entah bagaimana, ia tahu dirinya terhubung dengan manusia kecil itu lebih dalam dari sekadar darah. Di hutan yang sunyi, ular kecil itu tumbuh besar, mempelajari seni bertahan hidup dari suara daun jatuh dan angin yang meliuk di sela pepohonan. Dalam waktu singkat, ia menjadi penguasa hutan, ditakuti bahkan oleh harimau. Namun, ia tetap menyimpan rasa rindu pada sesuatu yang tidak pernah ia miliki sepenuhnya. Saudara kembarnya, yang hanya ia kenal dari tangisan samar malam itu. "Aku adalah raja di sini, tapi mengapa hutan terasa kosong?" pikirnya suatu hari, sambil menatap bulan yang tampak dingin seperti batu di sumur tua. Hutan memberinya segalanya. Makanan, kekuatan, bahkan legenda. Para penghuni hutan mulai memanggilnya penguasa hutan, ular yang bisa menghentikan badai hanya dengan gerakan ekornya. Namun, meski dihormati, ia merasa ada lubang yang tak bisa diisi oleh hewan manapun. Kadang-kadang ia memanjat pohon tinggi hanya untuk melihat apakah ia bisa melihat desa tempat ia lahir. Ia tidak tahu apa yang ia cari, wajah yang ia ingat saja tidak ada, tapi ia tahu ia mencari sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Di suatu malam dingin, ia mendengar suara angin yang melolong seperti tangisan bayi. Suara itu membawanya kembali ke malam ia pertama kali mendengar tangisan kembarannya. Ia menggeliat di tanah, berputar-putar seperti tali yang putus, sambil mengeluarkan suara mendesis. "Aku masih ingat kamu," katanya pada kegelapan. Namun, hutan tetap diam, seolah-olah tidak peduli pada pengakuannya. Sementara itu, Dika tumbuh menjadi anak yang tidak pernah merasa lengkap. Ada kekosongan di dalam dirinya, seperti potongan teka-teki yang hilang. Setiap kali ia berjalan ke hutan untuk mencari kayu bakar, ia merasa seperti sedang diawasi. Apakah aku dihantui? Atau ada sesuatu yang aku lupakan? Pikirnya sambil menggenggam parang lebih erat. Hutan terasa seperti memanggilnya. Tapi ia terlalu takut untuk menjawab. Mimpi-mimpinya juga tak kalah aneh. Ia sering terbangun dengan keringat dingin setelah bermimpi berada di tengah hutan, berbicara dengan sesuatu yang berbisik tapi tidak punya bibir. "Kamu mencariku?" Suara itu sering bertanya, sebelum berubah menjadi bayangan raksasa yang melilit tubuhnya seperti tali jemuran. Dika menceritakan mimpinya pada ibunya, yang hanya menggeleng sambil berkata, "Itu cuma bunga tidur." Tapi Dika tahu ada sesuatu yang nyata dalam mimpinya. Semakin besar, semakin kuat dorongan untuk masuk ke hutan. Namun, setiap kali ia mendekati pohon-pohon besar itu, ada rasa takut yang mencengkeramnya seperti tangan dingin. Ia merasa seperti hutan itu bukan sekadar tempat liar, melainkan sesuatu yang menyimpan jawaban tentang dirinya. Jawaban yang mungkin tidak ingin ia ketahui. Suatu hari, saat sedang mencari ranting kering di pinggir hutan,
Seekor burung gagak terbang rendah, menjatuhkan sesuatu di depannya. Itu bukan ranting, melainkan sisik kecil yang berkilau seperti mutiara. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut, dan Dika mengikuti burung itu hingga ia menyadari dirinya sudah jauh masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih besar, seperti raksasa diam yang mengawasinya. Ia terus berjalan hingga ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seekor ular raksasa melingkar di tengah hutan, matanya menyala seperti obor kecil. Namun, yang aneh, Dika tidak merasa ingin lari. Mata ular itu terasa begitu akrab, seperti melihat cermin yang memantulkan sesuatu lebih dari sekadar bayangan. "Kau siapa?" tanya Dika. Suaranya bergetar. Ular itu hanya menatapnya sejenak sebelum berkata, "Aku saudaramu." Suara itu dalam, seperti suara batu yang jatuh ke sumur tak berdasar. Dika ingin tertawa, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. "Itu tidak masuk akal," katanya akhirnya. Namun, ular itu hanya bergerak lebih dekat, dan Dika melihat bekas luka di leher ular itu, bekas luka yang sama dengan miliknya. Dika merasa dunianya terbalik. Bagaimana mungkin ia, seorang manusia, memiliki saudara seekor ular? Ular itu bercerita tentang malam saat mereka lahir, tentang bagaimana ia dibuang ke hutan. "Aku tidak menyalahkanmu," katanya, meski ada nada getir dalam suaranya. "Tapi kita terhubung lebih dari sekadar darah. Aku adalah bagian dari dirimu yang mereka tolak." Dika menolak untuk percaya. "Kau mungkin hanya ular tua yang gila," katanya, meski hatinya merasakan kebenaran di balik kata-kata itu. Namun, ular itu mendekatkan kepalanya, menunjukkan bekas luka itu lagi. "Kau tahu ini bukan kebetulan," katanya. Dika hanya bisa terdiam, merasa dunia yang ia kenal mulai runtuh di sekelilingnya. Ular itu mengulurkan ekornya, melilit lembut pergelangan tangan Dika. "Kita punya banyak yang harus dikejar, saudaraku," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Dika tidak tahu harus takut atau merasa terhibur. Yang ia tahu, hidupnya baru saja berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah hutan yang sunyi, ular melingkarkan tubuhnya di sekitar sebuah batu besar. "Kita harus membuat janji," desisnya. Suaranya seperti aliran air yang membelah bebatuan. Dika menatapnya bingung. "Janji apa?" tanyanya dengan ragu. Ular itu mendekatkan wajahnya, sehingga Dika bisa melihat kilau sisiknya yang tampak seperti kaca pecah. "Janji untuk mencari kebenaran. Mereka memisahkan kita karena aku tahu sesuatu yang mereka sembunyikan." Dika ingin menolak, tapi sesuatu dalam hatinya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Ular itu membuka mulutnya, menampakkan taring tajamnya yang bisa menghancurkan baja. "Kita perlu ikatan darah," katanya. Sebelum Dika bisa protes, ular itu menggigit ujung jarinya dengan lembut, meneteskan darah ke tanah. Dika merasakan panas di tangannya, tapi ia tidak berteriak. "Sekarang darah kita bersatu," ujar ular itu, matanya bersinar aneh seperti bintang yang terlalu dekat dengan bumi. Dika hanya bisa mengangguk, merasa seperti telah menandatangani kontrak dengan nasib. Setelah janji itu dibuat, angin di hutan berubah dingin, seolah-olah seluruh alam tahu bahwa sesuatu yang besar telah dimulai. Ular itu berkata, "Kita harus bergerak cepat. Kebenaran ada di suatu tempat, dan semakin lama kita menunggu, semakin kuat musuh kita." Dika, meskipun takut, merasakan semangat baru dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu bahwa ia tidak akan mundur. Malam itu, Dika bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan samar orang tuanya berdiri di samping ranjang. "Mereka tidak boleh tahu," bisik suara ibunya, sementara ayahnya memegang sesuatu yang berkilauan, pisau atau belati. Dika tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam mimpi itu, ia merasa seperti bayi yang terjebak di antara bayang-bayang, tidak mampu menangis atau bergerak. Ketika ia terbangun, ia mendapati ular itu melingkar di dekatnya, seolah-olah menjaga mimpinya. "Kau mengingat sesuatu, bukan?" tanya ular itu tanpa membuka matanya. Dika hanya mengangguk,
terlalu takut untuk berbicara. Ular itu melanjutkan, mereka memisahkan kita karena percaya kita adalah kutukan. Tapi kutukan atau tidak, kebenaran ada pada kita. Kata-katanya terasa seperti belati yang menusuk dalam, membuat Dika merasa seperti hidupnya selama ini adalah kebohongan. Ular mulai menceritakan lebih banyak tentang malam mereka dipisahkan. Aku mendengar mereka berbicara tentang bencana besar yang bisa datang dari kita. Tapi mereka tidak tahu, bencana itu mungkin justru terjadi karena mereka mencoba melawan takdir. Dika merasa kepalanya berat, seperti dipenuhi oleh ingatan yang terpendam terlalu lama. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya yang biasa sebenarnya hanya kedok untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Pagi itu, desa Dika dikejutkan oleh jeritan panik. Seekor ular raksasa muncul, tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, melilit rumah dan menebarkan ketakutan. Penduduk desa menganggap itu adalah saudaranya yang telah berubah menjadi makhluk jahat. Itu kutukan. Dika membawa bencana, teriak seorang pria tua sambil melemparkan pisau ke udara. Dika yang mendengar kekacauan dari jauh, segera berlari menuju desa, hatinya diliputi kecemasan. Namun, yang membuat Dika bingung adalah kenyataan bahwa ular kembarnya masih bersamanya di hutan. Itu bukan aku, desis ular itu, nadanya penuh amarah. Seseorang mengendalikan ular itu untuk membuatku terlihat seperti musuh. Dika tidak tahu harus percaya siapa, tapi ia tahu satu hal, ia harus melindungi desanya meskipun mereka tidak pernah benar-benar mempercayainya. Ketika Dika dan ular kembarnya tiba di desa, ular palsu itu sudah merusak banyak rumah. Penduduk desa menyerang tanpa pandang bulu, membuat situasi semakin kacau. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Dika berdiri di depan ular palsu itu. "Kau bukan saudaraku," katanya, suaranya gemetar namun tegas. Ular kembarnya melingkar di sisinya, bersiap menghadapi musuh yang tidak mereka kenal. Setelah ular palsu itu mundur, Dika dan ular kembarnya mengejarnya hingga ke bagian terdalam hutan, tempat pohon-pohon tampak seperti menara. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor ular raksasa dengan mahkota hitam di kepalanya, duduk di atas singgasana batu. "Akhirnya kalian datang," kata Raja Ular, suaranya bergema seperti gemuruh petir. Dika merasa tubuhnya membeku, sementara ular kembarnya menegang, matanya penuh kebencian. Raja Ular mengungkapkan fakta mengejutkan. Ular kembarnya hanyalah pion dalam rencana besar untuk menguasai kekuatan mereka berdua. "Kalian adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar," katanya, suaranya licin seperti minyak. "Tapi kalian harus memilih, bersamaku atau melawanku. Jika kalian memilih melawan, dunia ini akan menjadi neraka." Dika merasa seperti berada di tengah mimpi buruk yang tidak bisa ia bangun. Ular kembar Dika, meskipun gemetar, berdiri di depan Raja Ular. "Aku tidak akan tunduk padamu," katanya. Tapi Raja Ular hanya tertawa. Suaranya seperti ribuan cacing yang merayap di dalam kepala Dika. "Kau pikir kau punya pilihan? Aku adalah bayanganmu, seperti kau adalah bayangan Dika." Kata-kata itu meninggalkan teka-teki yang membuat mereka semakin bingung. Dika dan ular kembarnya duduk di bawah pohon besar, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. "Aku adalah bayanganmu," gumam ular itu, mengulangi kata-kata Raja Ular. "Dan kau adalah cahayaku," tambah Dika, perlahan menyadari kebenaran. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, kekuatan yang saling melengkapi, tetapi juga bisa saling menghancurkan. Dika mulai menyadari bahwa cahaya dalam dirinya adalah sesuatu yang selalu ia abaikan. Ia memiliki kemampuan untuk mengusir kegelapan, tapi ia tidak pernah tahu bagaimana menggunakannya. Sementara itu, ular kembarnya adalah perwujudan bayangan, kekuatan untuk memanipulasi rasa takut. Bersama-sama, mereka adalah keseimbangan, tapi terpisah, mereka bisa menjadi kehancuran. "Aku bisa merasakan kekuatan itu," kata Dika sambil menatap tangannya yang gemetar. Ular kembarnya mengangguk. "Tapi kita harus belajar bagaimana mengendalikannya. Jika kita salah langkah, Raja Ular akan menggunakan kita untuk menghancurkan dunia ini."
Dengan tekad baru, mereka memulai perjalanan untuk memahami kekuatan mereka, meskipun bayangan Raja Ular terus mengintai di kejauhan, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Ular itu memimpin Dika melalui hutan yang semakin lebat. Pohon-pohon di sekitarnya tampak hidup. Daunnya seperti telinga yang mendengarkan setiap langkah mereka. "Kita hampir sampai," kata ular. Suaranya seperti suara angin yang berbisik di sela-sela dedaunan. Dika merasa napasnya berat, bukan karena lelah, tetapi karena udara di sekitar mereka terasa tebal, seolah-olah mereka berjalan ke dalam rahasia yang telah lama terkubur. Mereka akhirnya tiba di mulut sebuah gua besar yang tertutup oleh sulur-sulur tanaman. Ular itu melilit sulur-sulur tersebut dan menariknya dengan kekuatan yang membuat tanah di bawah mereka berguncang. "Inilah tempat kita dilahirkan," kata ular itu dengan nada penuh keharuan. Dika memandangi gua yang tampak seperti mulut raksasa yang menganga, siap menelan mereka kapan saja. Meski takut, ia melangkah masuk, merasa seperti berjalan ke dalam jantung dunianya sendiri. Di dalam gua, dindingnya dipenuhi dengan lukisan purba yang berkilau di bawah cahaya obor. Gambar-gambar itu menggambarkan dua sosok, satu manusia, satu ular, berdiri di atas dunia. Di bawah mereka, ada dua pilihan, dunia yang subur dengan bunga mekar, atau dunia yang terbakar oleh api. "Itu kita," bisik ular. Suaranya bergetar. "Kita adalah pilihan, penyelamat atau penghancur." Dika merasa dadanya sesak, seperti beban tak terlihat menekan jiwanya. Takdir mereka lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di tengah keheningan gua, langkah berat terdengar mendekat. Dari kegelapan, muncul sosok yang tidak asing bagi Dika, ayahnya. Wajah lelaki itu penuh kerutan dan matanya memancarkan campuran rasa bersalah dan ketakutan. "Aku tahu kalian akan datang ke sini," katanya pelan, suaranya serak seperti ranting kering yang patah. Ular itu langsung melingkar, siap menyerang, tapi Dika menahan tangannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, matanya menyipit. Sang ayah menghela napas panjang, seolah-olah udara di gua itu memberatkan paru-parunya. "Aku harus melindungi desa," katanya, suaranya pecah. "Aku tahu rahasia kalian sejak kalian lahir. Aku tahu kalian akan membawa bencana, tapi juga membawa harapan. Aku tidak tahu harus memilih yang mana." Ular itu mendesis tajam. "Kau memilih untuk memisahkan kami. Kau memilih untuk membuangku." Dika melihat ada air mata di mata saudaranya, sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan mungkin terjadi pada seekor ular. Ayahnya mengakui dosa terbesarnya. Ia yang memberitahu tetua desa untuk memisahkan si kembar. "Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan," katanya. Suaranya terdengar seperti daun kering yang diinjak. "Aku takut pada kekuatan kalian. Aku takut pada apa yang mungkin terjadi." Tapi sebelum Dika bisa merespons, suara gemuruh terdengar dari dalam gua, seolah-olah gua itu sendiri marah atas pengkhianatan itu. Saat gemuruh berhenti, ular itu menatap ayah mereka dengan pandangan tajam. "Katakan semuanya. Jangan ada lagi kebohongan." Ayah mereka mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Ia mulai bercerita tentang masa lalu, ketika desa mereka hampir hancur oleh kekeringan dan bencana. Raja Ular muncul, menawarkan kesepakatan. Ia akan menyelamatkan desa, tetapi dengan harga yang mahal. "Kami tidak tahu apa yang ia maksud dengan harga itu," kata sang ayah, tangannya gemetar. "Tapi setelah kalian lahir, kami menyadari apa yang ia inginkan. Kalian adalah kunci kekuatan besar, dan kelahiran kalian mematahkan kesepakatan itu. Itulah mengapa desa selalu dalam bahaya. Raja Ular menginginkan kalian, dan kami tidak tahu bagaimana menghentikannya." Dika merasa perutnya mual, seolah-olah kenyataan ini terlalu berat untuk ditelan. Ular kembarnya menggeleng, ekornya mencambuk tanah dengan marah. "Jadi kalian memilih untuk mengorbankan aku agar merasa aman? Kalian pikir dengan membuangku, semua akan baik-baik saja?" Ayah mereka tidak menjawab, tapi tatapannya cukup menjadi pengakuan. Dika merasa ada api di dadanya, campuran antara amarah dan kekecewaan.
Kau bukan hanya menghancurkan keluargamu, katanya. Suaranya bergetar. Kau menghancurkan takdir kami. Malam itu, saat Dika tertidur di gua, ia bermimpi yang aneh. Ia berdiri di tengah padang pasir yang tak berujung, dan di depannya berdiri Raja Ular. Tubuhnya yang besar melingkar seperti gunung, dan matanya bersinar merah seperti bara api. Kau ingin tahu kekuatanmu yang sesungguhnya? Tanya Raja Ular. Suaranya bergema seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Dika merasa tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak. Raja Ular mendekat. Wajahnya melingkar di sekeliling Dika seperti cincin. Kau tidak perlu mereka, katanya. Nadanya licin seperti minyak yang menetes. Kau bisa memiliki segalanya, kekuatan, kekuasaan, bahkan dunia, jika kau meninggalkan saudaramu. Hanya satu dari kalian yang layak bertahan. Kata-katanya menggantung di udara, seperti jebakan yang manis. Saat Dika terbangun, ia merasa napasnya sesak. Ia menatap ular kembarnya yang masih tidur. Tubuhnya melingkar dengan damai. Tapi kata-kata Raja Ular tetap terngiang di kepalanya. Hanya satu dari kalian yang layak bertahan. Ia tidak ingin percaya, tapi bagian kecil dari dirinya mulai bertanya-tanya. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai saudaranya? Keesokan harinya, Dika dan Ular memutuskan untuk melatih diri. Jika kita ingin melawan Raja Ular, kita harus lebih kuat, kata Ular. Suaranya tegas. Ular mulai mengajarkan Dika seni bertahan hidup di hutan, cara bergerak tanpa suara, cara memanfaatkan lingkungannya, dan cara menghadapi musuh yang lebih besar. Jangan pernah melawan musuh langsung, katanya. Gunakan kepintaranmu. Jadilah seperti angin, tak terlihat, tapi menghancurkan. Sementara itu, Dika mencoba mencari cara untuk mengakses cahaya dalam dirinya. Ia duduk di bawah sinar matahari, mencoba merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kehangatan. Namun, setiap kali ia merasa dekat, bayangan bisikan Raja Ular muncul, mengganggu konsentrasinya. Kau tahu kau lebih kuat sendiri. Suara itu berbisik, membuat Dika semakin frustrasi. Latihan mereka berjalan lancar, tapi ketegangan di antara mereka mulai meningkat. Dika merasa Ular terlalu keras, sementara Ular merasa Dika terlalu lamban untuk memahami kekuatannya. Kita tidak punya waktu untuk kesalahan, kata Ular dengan nada tajam. Kalau kita gagal, semua ini akan sia-sia. Tapi di balik amarah itu, ada ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa mereka mungkin tidak cukup kuat untuk melawan takdir mereka. Hutan yang biasanya damai tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Raja Ular datang seperti badai. Tubuhnya melilit pohon-pohon raksasa hingga patah dan jatuh seperti mainan rusak. Rumah para makhluk hutan, burung, rusa, dan bahkan lebah, hancur dalam sekejap. Dika dan Ular berdiri di tepi kehancuran itu. Tubuh mereka gemetar melihat besarnya kekuatan Raja Ular. Dia ingin memancing kita keluar, kata Ular, nadanya getir. Ini bukan hanya serangan. Ini adalah peringatan. Dika merasa dadanya terbakar oleh kemarahan. Ia ingin melawan, tapi pandangannya tertuju pada para makhluk kecil yang lari ketakutan. Seekor burung hantu dengan sayap terbakar jatuh di dekatnya. Matanya memohon pertolongan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati, kata Dika. Suaranya bergetar. Ular menatapnya dengan ekspresi ragu. Jika kita menyelamatkan mereka, kita kehilangan kesempatan menyerang Raja Ular. Apa yang kau pilih? Akhirnya, Dika memutuskan untuk menyelamatkan para makhluk hutan. Ia dan Ular bekerja sama, mengarahkan rusa-rusa ke tempat aman dan memadamkan api dengan cara yang tak lazim. Ular menggunakan tubuhnya untuk membendung aliran api, sementara Dika mengumpulkan air dari sungai dengan tangan kosong. Raja Ular menyaksikan dari kejauhan, tertawa kecil. Pilihanmu selalu terlalu manusiawi, bisiknya pelan, seolah-olah angin membawa kata-katanya langsung ke telinga Dika. Saat malam tiba, pertempuran besar dimulai. Dika dan Ular berlari ke jantung hutan, di mana Raja Ular menunggu mereka di atas singgasana batu besar yang dihiasi tengkorak hewan. Tubuh Raja Ular bersinar di bawah cahaya bulan,
memberikan kesan bahwa ia adalah dewa yang turun dari langit. "Akhirnya kalian datang," katanya dengan suara seperti gemuruh. Dika menggenggam tongkat kayu yang ia temukan, mencoba terlihat lebih berani daripada yang sebenarnya ia rasakan. Pertempuran pecah, dan hutan menjadi arena penuh kekacauan. Namun, di tengah-tengah pertempuran, sesuatu yang aneh terjadi. Ular kembar Dika tiba-tiba berbalik dan berdiri di sisi Raja Ular. "Apa yang kau lakukan?" teriak Dika. Suaranya pecah oleh kebingungan dan rasa sakit. Ular itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang dingin, seperti ia telah membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Dika merasa dikhianati. Amarahnya mendidih, membakar rasa kasih yang pernah ia miliki untuk saudaranya. "Kalau begitu, kau musuhku," katanya. Suaranya penuh kepahitan. Ia menyerang ular itu tanpa ragu, mencoba mengabaikan kenangan masa kecil mereka. Tapi setiap pukulan yang ia layangkan terasa salah, seolah-olah ia berperang melawan bagian dirinya sendiri. Pertarungan antara Dika dan ular berlangsung di tengah hutan yang hancur. Ular itu menyerang dengan kecepatan kilat, tubuhnya melilit dan mencambuk seperti cambuk baja. Dika berusaha bertahan, menggunakan semua yang telah ia pelajari selama latihan. "Kau mengkhianatiku," teriak Dika. Suaranya penuh kemarahan. Tapi ular itu hanya menjawab dengan diam, matanya seperti bayangan yang tidak bisa ditembus. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Dika berhasil menjepit saudaranya ke tanah. Ia mengangkat tongkatnya, siap menghabisi ular itu. Namun, tepat saat ia akan memukul, sebuah kilasan kenangan melintas di pikirannya. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, bermain bersama ular kecil di bawah sinar matahari. Mereka tertawa, saling melindungi, dan berbagi dunia yang hanya mereka pahami. Tongkat di tangan Dika gemetar, dan ia menjatuhkannya ke tanah. "Aku tidak bisa melakukannya," kata Dika. Suaranya serak. Ular itu menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Aku tidak mengkhianatimu," katanya pelan. "Aku hanya mencoba melindungimu dari Raja Ular. Dia memaksaku." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Dika. Ia menyadari bahwa perpecahan mereka hanyalah bagian dari permainan besar Raja Ular. Dika duduk bersandar pada pohon yang tumbang. Napasnya berat. Ular itu melingkar di sampingnya. Tubuhnya penuh luka. "Aku salah," kata Dika pelan. "Kita tidak seharusnya melawan satu sama lain." Ular mengangguk, meskipun ekspresinya tetap pahit. "Aku juga salah. Aku tidak memberitahumu rencanaku karena aku takut kau tidak akan mengerti." Keduanya terdiam, membiarkan keheningan hutan menyembuhkan rasa sakit mereka. Dika memutuskan untuk mengulurkan tangan, secara harfiah dan metaforis. "Kita harus bekerja sama," katanya dengan tegas. "Raja Ular memanfaatkan kita untuk melemahkan satu sama lain. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi." Ular menatap tangannya untuk beberapa saat, lalu akhirnya menyentuhnya dengan ujung ekornya. "Baiklah," katanya. "Tapi ini tidak akan mudah. Kita harus bersiap menghadapi hal yang lebih buruk." Aliansi mereka tidak mudah, tapi itu adalah satu-satunya pilihan. Mereka kembali ke gua tempat lukisan purba berada, berharap menemukan petunjuk baru. Di sana, Dika dan ular mempelajari sesuatu yang mereka lewatkan sebelumnya. Hanya dengan menyatukan kekuatan mereka, mereka bisa mengalahkan Raja Ular. Tapi untuk melakukannya, mereka harus menjalani ritual yang bisa membunuh salah satu dari mereka jika gagal. Dika dan ular berdiri di tengah lingkaran batu di dalam gua. Lingkaran itu dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang bersinar seperti bintang jatuh. "Ini dia," kata ular, suaranya penuh ketegangan. "Ritual penyatuan. Cahaya dan bayangan harus bertemu." Dika menelan ludah, merasa seperti sedang melompat ke dalam jurang tanpa tahu ada atau tidaknya dasar di bawah. "Kalau ini gagal, setidaknya kita mencoba," katanya pelan. Mereka mulai mengucapkan mantra yang terukir di dinding. Kata-kata kuno yang terasa seperti menembus udara di sekitar mereka. Saat mantra itu berlanjut,
cahaya mulai memancar dari tubuh Dika, sementara bayangan pekat keluar dari tubuh ular. Cahaya dan bayangan itu bergerak seperti dua ular yang saling melilit, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus mengerikan. Namun, semakin dekat mereka, semakin besar rasa sakit yang dirasakan Dika dan ular. Akhirnya, cahaya dan bayangan bertemu, menciptakan ledakan besar yang mengguncang gua. Dika merasa tubuhnya terbakar, sementara ular berteriak kesakitan. Tapi saat ledakan itu mereda, mereka berdiri di sana, dikelilingi oleh aura yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. "Kita berhasil," kata ular, suaranya penuh kelegaan. Tapi mereka tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Raja ular sedang menunggu mereka di luar. Lingkaran batu yang mereka temukan di gua tampak seperti panggung opera bintang-bintang. Cahaya keemasan dari tubuh Dika mulai memancar, sementara bayangan pekat seperti tinta hitam keluar dari tubuh ular. Keduanya merasa tubuh mereka seperti ditarik ke dalam pusaran badai yang tidak terlihat. "Apa kita akan meledak seperti balon air ini?" tanya Dika gugup, setengah bercanda. Ular tidak menjawab. Matanya fokus pada mantra yang terus diucapkannya. Ketika cahaya dan bayangan bertemu, energi besar meledak, memantulkan kilatan aneh ke dinding gua. Gambar purba yang selama ini hanya terlihat seperti ukiran biasa mulai bergerak, seperti video kuno yang diputar ulang. Ini kita," bisik Dika. Dalam gambaran itu, mereka melihat diri mereka menyatu menjadi satu bentuk, seperti cahaya yang melingkupi bayangan, tidak saling menghilangkan, tetapi saling melengkapi. Seketika, mereka merasa tubuh mereka bukan lagi milik masing-masing. Energi itu menjalar, mengubah mereka menjadi sosok yang lebih besar, lebih kuat, namun tetap manusiawi. Ketika semuanya selesai, Dika menatap saudaranya dan berkata dengan setengah tak percaya, "Aku merasa seperti superhero gagal produksi." Ular tersenyum tipis, meski tubuhnya tampak lelah. Mereka tahu, ini baru awal. Raja ular sedang menunggu di luar, siap untuk pertempuran terakhir. Langit hutan mendung, seolah-olah alam tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Raja ular muncul dari kegelapan. Tubuhnya melilit pohon-pohon besar seperti tali yang membungkus kotak hadiah beracun. Di belakangnya, pasukan ular yang lebih kecil berdesis ganas. Mata mereka memancarkan keinginan untuk menghancurkan segalanya. "Aku sudah menunggumu," kata Raja Ular dengan suara seperti gemuruh guntur. "Kita akhiri ini sekarang." Dika dan saudaranya berdiri berdampingan. Energi baru mereka menyala di sekeliling tubuh mereka, memancarkan cahaya yang membuat pasukan ular mundur sedikit. Pertempuran dimulai dengan ledakan besar. Dika melompat ke udara, menembakkan sinar cahaya yang membelah pasukan musuh, sementara saudaranya menyerang dengan bayangan yang melilit dan melumpuhkan. Hutan menjadi arena pertempuran yang penuh kekacauan, dengan pohon-pohon tumbang dan tanah yang bergetar. Namun, Raja Ular tidak semudah itu dikalahkan. Ia memanggil badai hitam yang menyelimuti hutan, membuat Dika dan saudaranya kehilangan pandangan. "Kalian hanya anak-anak yang bermain menjadi pahlawan," ejeknya. Tapi Dika tidak menyerah. "Dan kau hanyalah ular tua yang terlalu banyak bicara," balasnya, meluncur ke arah Raja Ular dengan serangan terakhir. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Raja Ular meluncurkan serangan terakhirnya. Semburan racun mematikan yang bahkan cahaya Dika tidak bisa menahannya. Namun, sebelum racun itu mencapai Dika, ular saudaranya melompat di depan, menahan serangan itu dengan tubuhnya. "Tidak!" teriak Dika, berlari ke arah saudaranya yang terjatuh. Racun itu membakar tubuh ular, meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Dika memeluk tubuh saudaranya, air matanya bercampur dengan darah di tanah. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyanya. Suaranya pecah oleh kesedihan. Saudaranya tersenyum lemah. "Karena itulah aku ada, untuk melindungimu," katanya dengan suara serak. "Kau harus menyelesaikan ini. Dunia butuh cahayamu." Kata-kata itu membuat Dika gemetar. Tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan energi terakhirnya, saudaranya mengangkat kepala dan menatap Dika. "Ingat, aku tidak pernah meninggalkanmu.
Aku akan selalu ada, bahkan jika kau tidak melihatku. Setelah itu, ia menutup mata, meninggalkan Dika sendiri di tengah medan perang. Dika bangkit, menggenggam tongkat cahaya yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ia menatap Raja Ular dengan tatapan yang penuh dendam dan keberanian. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Dika melangkah maju. Raja Ular tertawa, suara yang bergema seperti retakan gunung. "Apalagi yang kau punya? Kau sudah kehilangan segalanya," katanya. Tapi Dika hanya tersenyum. Matanya bersinar dengan keyakinan baru. "Aku punya lebih dari yang kau pikirkan," jawabnya. Dengan itu, ia mengangkat tangannya, dan cahaya dari dalam dirinya mulai memancar. Cahaya itu tumbuh besar, melahap seluruh kegelapan yang diciptakan Raja Ular. Dalam kilasan terakhir, Dika melihat wajah Raja Ular berubah, dari sosok yang menakutkan menjadi makhluk kecil yang ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin," serunya, sebelum tubuhnya hancur menjadi abu. Dengan lenyapnya Raja Ular, hutan kembali tenang, dan langit yang gelap perlahan berubah cerah. Namun, kemenangan itu terasa pahit bagi Dika. Ia berdiri sendirian, di tengah kehancuran, dengan tubuh saudaranya terbaring tidak bernyawa di sampingnya. Tapi di balik kesedihan itu, ia merasa sebuah kedamaian baru. Kutukan keluarganya telah diangkat, dan dunia kini bebas dari ancaman Raja Ular. Dika menggali sebuah lubang kecil di bawah pohon besar, tempat ia mengubur tubuh saudaranya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan air matanya jatuh ke tanah, seperti hujan kecil yang memberkati perpisahan itu. "Aku janji akan menjaga dunia ini, seperti yang kau inginkan," katanya akhirnya, sebelum menutup lubang itu dengan tanah. Saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan sesuatu di pundaknya. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi ia tahu itu adalah bayangan saudaranya, menyentuhnya untuk terakhir kali. "Aku tidak benar-benar pergi," ia mendengar suara itu di dalam pikirannya. Dika tersenyum kecil, meskipun hatinya berat. Ia tahu, saudaranya akan selalu ada di sisinya, meski tidak terlihat. Dika meninggalkan hutan, membawa pelajaran yang telah ia dapatkan. Dunia mungkin tidak tahu apa yang telah ia lakukan, tapi ia tidak peduli. Yang penting adalah menjaga keseimbangan, seperti yang saudaranya harapkan. Saat Dika kembali ke desa, ia disambut dengan tatapan heran. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya bahwa hutan kini aman kembali. "Apa kau berhasil?" tanya salah satu penduduk. Dika hanya mengangguk kecil, tidak menjelaskan lebih jauh. Ia merasa itu bukan hal yang harus ia bagikan. Namun, hidupnya tidak pernah sama lagi. Di setiap langkahnya, ia merasa bayangan saudaranya masih ada, melindungi dan membimbingnya. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan kecil, seperti nasihat atau peringatan. Itu membuatnya tersenyum, meskipun hatinya masih merindukan kehadiran fisik saudaranya. Hutan, yang dulu menjadi tempat penuh kegelapan dan misteri, kini menjadi tempat yang Dika kunjungi untuk mengenang. Ia tahu bahwa dunia akan selalu menghadapi ancaman baru, tapi selama ia membawa cahaya dan bayangan saudaranya, ia yakin ia bisa menghadapi apapun.